Bagi anak-anak, puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran agama Kristen. Bunda bahagia bisa melayani kalian, khususnya pelajaran agama Kristen pertemuan yang ketiga di video kita. Dan hari ini kita akan belajar kembali. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan memimpin kalian dapat menerima pelajaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami siapkan hati kami pada pagi hari ini untuk belajar firman-Mu. Karena itu kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami bisa bertemu dengan anak kami meskipun lewat jarak jauh melalui daring ini Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk keselamatan kekal yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami akan belajar, pimpin hati pikiran kami, tuntun kami, ajari kami, khususnya anak-anak ini supaya mereka dapat menerima pengertian, pengenalan akan pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Terima kasih, kami dengan hati yang bersyukur siap belajar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, anak-anakku sekalian yang Bunda kasihi, Bunda akan menjelaskan tentang pelajaran bab pertama, bagian yang selanjutnya, yaitu bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dari dosa. Diperlukan penolong, dan hanya satu penolong itu, yaitu Tuhan. Penolong sejati yang bukan manusia biasa, tetapi Allah sendiri yang turun mengambil rupa manusia. Namanya Yesus Kristus Tuhan, yang akan kalian dengarkan dari pelajaran yang Bunda jelaskan. Kalian perhatikan baik-baik, simak dan rasakan di hatimu betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus. Demikian pelajaran kita. Bab yang kedua, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Itu temanya. Bunda akan tunjukkan sebuah jembatan. Ya, jembatan ini berbicara tentang bahwa tanpa jembatan penolong kita tidak bisa menyeberang. Ya, dari dosa tidak bisa pindah ke hidup kekal. Diperlukan jalan. Namanya jalan keselamatan. Bunda tunjukkan ilustrasi jembatan yang menghubungkan manusia dengan Allah. Ini gambar pertama adalah manusia. Manusia itu kalau bukan karena Tuhan, setelah mereka berdosa dipastikan mereka akan masuk dalam kebinasaan kekal. Di mana kebinasaan kekal itu adalah neraka. Ya. Apa yang membuat manusia terpisah dari Allah? Dosa. Ini dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Semua orang berdosa dan upah dosa itu maut. Hukumannya pun sudah pasti neraka. Karena itu manusia tidak bisa melompat. Ini ada jurang. Telah terpisah ada jurang. Jurang itu adalah neraka, api yang menyala-nyala. Disinilah tempat manusia itu dibuang ke dalam neraka. Dan dia tidak bisa sampai kepada kehidupan kekal. Rumah Bapa yang kekal yang telah dipersiapkan, tempat kita semula. Dia tidak bisa melompat. Harus ada jalan, ya, untuk bisa menyeberang kepada kehidupan kekal. Bisa melepaskan keluar dari neraka ini. Harus ada jembatan menghubungkan manusia berdosa dan disembuhkan, dipulihkan, masuk ke dalam kehidupan kekal. Anak-anakku yang kekasih, memperlihatkan keadaan itu bagaimana manusia terpisah dari hal yang maha suci dan maha adil. Ya, dosa menjadi pemisah. Dosa ditularkan dari satu orang kepada semua keturunannya, Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Karena semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi citra gambar semula imago Dei. Gambaran kita, citra kita seperti Allah yang telah diberikan kepada kita, itu hati yang baik, hati yang tulus, hati yang suci. Semua itu rusak oleh karena dosa. Kita lihat selanjutnya.
Usaha manusia ternyata sia-sia. Kita lihat gambar 2. Manusia itu tidak bisa mencapai hidup kekal. Sudah terpisah dengan Allah karena dosa. Akhirnya manusia kecewa. Ya, perbuatan baik manusia pun tidak bisa. Saleh, ya, sekolah, amal perbuatan, menyumbang harta, seperti pertanyaan Nikodemus pada Yohanes pasal 3. Menyumbangkan harta, semua dunia ini pun kita peroleh untuk disumbangkan menyelamatkan tidak bisa. Biar perbuatan baikmu segede apapun, sebesar apapun pengorbananmu, juga tidak bisa menyelamatkan dan kamu bisa menyeberang kepada kehidupan yang kekal. Manusia bingung, manusia takut, manusia cemas, takut masuk ke dalam neraka, mencari cara. Lalu manusia itu berbuat baik. Berbuat baik, saleh, berpendidikan, berperilaku baik sebaik-baiknya. Ternyata supaya mereka bisa masuk hidup kekal, ternyata itu pun tidak bisa. Jadi berbuat baik tidak jaminan keselamatan. Tapi orang yang percaya wajib berbuat baik. Jangan salah paham ya anak-anak. Berbuat baik bukanlah jaminan keselamatan, tetapi orang percaya wajib berbuat baik. Ya, kita lihat tidak bisa usaha manusia apapun caranya, baik doa-doa pun tidak bisa menyelamatkan manusia. Kita lihat selanjutnya, memperlihatkan manusia itu kecewa karena usaha yang dilakukan, perbuatan baiknya, kesalehannya, pendidikannya tidak membuat mereka menyeberang kepada rumah kemasucian Allah yang kekal. Karena hanya kasih karunia Allah, Efesus 2 8 sampai 9. Ya, kita diselamatkan itu bukan usaha manusia, ya, tetapi perbuatan Allah semata-mata. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diciptakan awalnya serupa dan segambar dengan Dia. Ya, harus dipulihkan gambar itu melalui apa? Kita lihat Allah itu suci, maha suci, manusia berdosa. Manusia itu tidak berkenan karena dosanya. Andai mungkin berkata aku orang baik, dermawan, jujur, tidak suka menipu, tidak menyusahkan orang lain, hanya sedikit berbohong atau menipu, tidak suka tolong-menolong, daftar ini mungkin masih banyak lagi yang bisa kalian tulis. Ya, pikirkan baik-baik. Bila karena perbuatan baikmu kamu masuk surga, maka satu hari kala kamu tidak bisa berdiri, bertolak pinggang dengan muka terangkat dan berkata kepada Allah, Allah, lihat semua kebaikanku ini, karena itu aku layak masuk surga. Oh tidak. Kain lap yang amat kotor di hadapan Allah yang suci. Tuhan mengarahkan pandangan orang bahwa yang layak masuk surga bukan karena kebaikannya. Dikatakan oleh firman Tuhan Yesaya 64 ayat 6. Demikian kami sekalian seperti seorang najis. Ini orang yang menyadari dosanya. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ya, kita itu kotor. Tapi Allah sanggup. Allah maha adil. Karena keadilannya, ya, sehingga upah dosa itu maut. Ya, adakah jalan keluar lain? Anak-anak, adakah jalan keluar lain? Kita lihat jalan keluar mana yang kita dapatkan. Kita lihat gambar yang ketiga, ya. Ada jalan keluar? Jawabannya ada. Apa itu? Yesus Kristus. Ini gambar salib. Ini tadi jurang. Ini manusia. Ini Allah yang suci. Ini tadi jurang. Ya, tetapi Tuhan buat jembatan, yaitu salib. Ya, jembatan. Ini Yesus Kristus mati di kayu salib sebagai jembatan. Jadi manusia itu punya jembatan lewat salib, disatukan dengan surga. Kematian Yesus adalah jalan menuju kehidupan kekal. Ya, kematian Yesus adalah menuju kehidupan kekal. Salib inilah yang menjadi jembatan kita. Kalian berjalan dalam keselamatan kekal kalau kalian percaya kepada nama Yesus yang telah mati dan dibangkitkan. Dan oleh karena kematiannya, kita pun mati bersama Kristus dan kelak dibangkitkan bersama Kristus, masuk kepada kehidupan kekal. Orang yang tadinya berdosa, orang yang tadinya mati dalam neraka, orang yang tadinya harus dihukum di dalam neraka, Tuhan buat jalan. Ya, jalan keselamatan namanya. Salib ini namanya jalan keselamatan, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan.
orang bisa memperoleh kehidupan kekal. Perhatikan dalam 1 Petrus 3:18. Kristus orang benar. Ia mati bagi dosa kita. Ya, ia dibangkitkan. Dia bawa kita kepada Allah. Anak-anak, Tuhan bawa kamu kepada Allah. Jadi bukan kamu yang membawa kamu kepada Allah. Bukan kebaikanmu, bukan usaha kamu. Tetapi Allah sendiri yang membawa kamu melalui kematiannya di kayu salib. Kita perhatikan, Allah menetapkan satu cara agar manusia diterima di surga, tempat Sang Pencipta. Yesus berkata, Yohanes 14:6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan, Kisah 104:12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya manusia ilahi, yaitu Yesus Tuhan. Yesus itu bukanlah manusia biasa, tetapi Tuhan yang turun mengambil rupa menjadi manusia. Mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik kembali ke sorga, pergi menyiapkan tempat bagi kamu, bagi kita semuanya. Anak-anak, kenapa? Karena Allah pada awalnya adalah Maha Kasih. Ia menghendaki supaya setiap orang tidak binasa. Supaya kalian tidak binasa loh. Kalian memperoleh hidup yang kekal. Ya, Dia turun ke dunia ini. Jadi Tuhan menjadi pengantara kita dengan Allah. Anak-anak, Bunda percaya kalian dapat menerima pelajaran hari ini secara singkat ya. Ya, kalau ada tatap muka kita akan ulangi bagaimanakah pengorbanan Tuhan Yesus itu. Kalian harus tahu. Anak-anak, kalian harus tahu. Begitu seseorang menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, pada saat itu dalam hidupnya ada kuasa kekekalan, kuasa kehidupan kekal, kuasa kebangkitan, dan semua kutuk-kutuk dosa diangkatnya. Kalau engkau terima Yesus Tuhan sebagai Juru Selamatmu, satu-satunya kutuk yang harusnya menimpa kamu dikutukkan kepada Tuhan, diambil alih oleh Tuhan. Harusnya kamu yang dihukum karena bohong kita, karena kejahatan kita, karena pemberontakan kita kepada orang tua. Mungkin kamu berontak, mungkin kamu nakal, mungkin kamu malas belajar, mungkin kamu berbohong. Tapi Bunda percaya kalian tidak suka berbohong. Dan sekiranya kamu pernah melakukannya, percayalah, dengan mengingat Tuhan Yesus, mengaku kesalahan kita, memperbaiki kekurangan kita, kembali minta ampun kepada Tuhan, engkau akan diampuni, dihapus dosamu, diselamatkan kita beroleh damai sejahtera, tidak takut lagi. Kita akan berani karena Tuhan Yesus memberikan roh keberanian bagi kita. Ketika kita percaya, Dia ubah semuanya hidup kita. Dia berikan jaminan, kekuatan batin, kekuatan pikiran, kekuatan jiwa, keselamatan kekal terlebih lagi disiapkan. Kamu punya hak masuk surga. Karena itu, Yesus Kristus adalah Tuhanmu. Pegang dan pertahankan, ceritakan dan saksikan, alamilah kuasa. Percaya akan nama Yesus. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami sudah selesai membaca dan mempelajari firman-Mu lewat penjelasan Bunda. Sekarang kami menerima kuasa kebangkitan Yesus. Kami telah memperoleh keselamatan bahwa dalam Yesus kami semua memperoleh keselamatan. Aku lepaskan nama ini diberitakan kepada anak-anak. Dan ketika anak-anak ini semua mendengar, mereka beroleh kasih karunia. Terima kasih Tuhan, karena kasih karunia-Mu kami diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik, tetapi karena anugerah Tuhan semata-mata. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, tugas kalian adalah mencatat PowerPoint tadi ya. PowerPoint, ya nanti akan saya kirimkan PowerPoint setelah tayangan ini. Mungkin kalian kesulitan mengambil makna kesimpulannya.
Bunda akan kirimkan PowerPoint. Bantuan gambar-gambar ini adalah membantu kalian ketika Bunda menjelaskan seperti apa sih surga dan neraka itu. Nah, ketika kita menulis kesimpulan dari PowerPoint, Bunda percaya kamu dapat mengerti. Keselamatan bukan karena berbuat baik. Keselamatan anugerah Tuhan semata-mata dan pemberian cuma-cuma dari Tuhan Yesus. Semangat dalam mengambil kesimpulan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.